Hai teman-teman, pada pembahasan kita kali ini saya akan membahas materi tentang memori sekunder. Di mana, saya akan menjelaskan apa itu memori sekunder dan apa saja jenis-jenis dari memori sekunder ini. Untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman saksikan video berikut ini. Pengertian memori sekunder. Eksternal memori atau memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, di mana eksternal memori juga menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Konsep dasar eksternal memori adalah menyimpan data bersifat, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Eksternal memori biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan dan penyimpanan data, di luar memori utama. Selanjutnya tujuan memori sekunder. Eksternal memori mempunyai dua tujuan, yaitu, yang pertama sebagai penyimpan permanen atau penyimpanan tetap untuk membantu dalam berjalannya fungsi RAM, dan yang kedua untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi suatu user atau pengguna dalam jangka panjang. Berikut memori sekunder. Yang pertama yaitu kebutuhan akan memori utama tidak cukup, maka diperlukan alat tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua, semakin besarnya peralatan penyimpanan maka dengan sendirinya akan mempengaruhi waktu dalam prosesan data. Selanjutnya jenis-jenis memori eksternal, di mana terdapat dua jenis, yaitu, yang pertama berdasarkan jenis akses data dan yang kedua berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan jenis akses data, yang mana terdapat dua jenis, yaitu DASD dan SASD. Pada DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap suatu data. Adapun contoh DASD yaitu Magnetic, Removable Hard Disk dan Optical Disk. Sedangkan yang SASD atau Sequential Access Storage Device merupakan akses data secara tidak langsung berurutan, seperti contohnya pada pita magnetik. Selanjutnya berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, punched card, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui PUC card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua, magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya yaitu floppy dan hard disk. Yang ketiga yaitu optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik, seperti dari resin atau polikarbonate, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya CD dan DVD. Berikutnya adalah magnetic disk, di mana disk adalah suatu piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam atau plastik dengan permukaan yang dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Adapun beberapa kategori magnetic disk, yang pertama mekanisme baca atau tulis, di mana menggunakan kepala baca atau disebut sebagai head, dan yang kedua, desain fisiknya, yang mana head atau kepalanya bersifat stasioner sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Dan yang ketiga, mempunyai dua metode layout data pada disk, yaitu constant angular velocity dan multiple zone recording. Dan terakhir, disk sudah diorganisasi ke dalam bentuk konsentris disebut track. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari memori sekunder. Kelebihan dari memori sekunder, yang pertama, digunakan untuk penyimpanan data dengan organisasi file langsung. Kedua, mampu menampung data dalam jumlah yang sangat besar serta memiliki kecepatan pada saat memanggil kembali data yang tersimpan. Ketiga, mudah dipelihara. Keempat, akses terhadap suatu record dapat dilakukan secara sekuensial atau direct. Kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses suatu record lebih cepat. Terakhir, memiliki respon time yang cepat. Sedangkan kekurangannya adalah, harganya lebih mahal sehingga tidak efisien untuk digunakan. Kedua musuh utama dari media yang beberapa menggunakan magnet seperti disket floppy dan hard disk. Selanjutnya format pada data track disk, di mana field ID merupakan header data, dan kedua byte SYNCH adalah pola dari suatu bit. Berikutnya adalah mekanisme head.
head yang menyentuh disk atau kontak, seperti pada floppy disk, di mana head yang mempunyai celah utara tetap maupun yang tidak tetap itu tergantung pada medan magnetnya. Celah atau jarak head dengan disk tergantung kepadatan datanya. Semakin padat datanya dibutuhkan jarak head yang semakin dekat, namun semakin dekat head maka faktor resikonya semakin besar pula, yaitu akan terjadinya kesalahan. Selanjutnya ID disk dan SCSI disk. Di mana ID disk atau Integrated Drive Electronics adalah standar interface antara bus data pada motherboard komputer dengan hardware disk storage. Sedangkan SCSI atau Small Computer System Interface, di mana jenis ini merupakan hard disk yang memiliki kapasitas paling mumpuni mencapai 5 terabita dan juga memiliki kecepatan membaca paling tinggi. Terakhir yaitu, floppy disk dan disk piringan banyak, atau multiple platter disk, adapun bentuk gambar dari floppy disk dan disk piringan.